Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang ada di rumah yang mengikuti ibadah hari ini dengan live streaming. Tak kenal maka tak sayang. Setelah kenal maka disayang-sayang. Maka karena saya ingin disayang Bapak Ibu Saudara, dan ini adalah kali pertama saya melayani di GBI Hopamulang, baiklah saya memperkenalkan diri walaupun sudah ada di flyer ya, sudah ada di publikasi. Nama saya Pendeta Lenta Eni Simbolon. Dari ujung nama saya ada marga, berarti saya pastilah dari Papua. Bukan ya, pastilah saya dari Batak begitu ya. Bapak Ibu Saudara yang kasihi Tuhan, sebelum kita sampai pada firman Tuhan hari ini, saya mau sedikit bersaksi. Pada tanggal 28 Desember Bapak saya meninggal dunia. Sudah 8 bulan cuci darah dan sudah banyak komplikasi juga. Berkali-kali dalam bulan Desember saya pulang kampung dan saya selalu berusaha mendampingi beliau, menunjukkan cinta kasih yang besar sebagai ucapan terima kasih sebagai anak pertama di keluarga. Dan tanggal 31 Desember beliau dimakamkan, di mana di kampung saya itu semua orang sedang bersuka cita menyambut tahun baru, tapi kami harus berduka menghantarkan beliau ke peristirahatan yang sementara itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sepanjang tahun 2021 saya tahu ada banyak orang yang berduka. Entah karena terpapar COVID atau ada saudara-saudara keluarga kita yang lebih dulu meninggalkan kita, entah karena terpapar COVID atau juga penyakit yang lain. Bahwa ternyata tahun 2021 itu tahun yang penuh dengan tantangan. Tapi saya melihat seperti pujian kita tadi, Tuhan itu memulihkan, menolong, selalu beserta dengan kita. Dia Immanuel, amin Bapak Ibu Saudara. Saya melihat perjalanan ketika Bapak saya pertama kali cuci darah di bulan April 2021, orang-orang berkata begini, itu paling 2 kali cuci darah sudah meninggal. Itu paling sebulan cuci darah sudah meninggal. Tapi kami melihat karya Tuhan yang besar. Dari bulan April meninggal di bulan Desember, bagi saya pribadi sebagai anak pertama, itu adalah anugerah Tuhan yang besar. Selama 8 bulan kami keluarga anak-anak boleh menunjukkan cinta kasih, merawat beliau dengan luar biasa, sampai pada akhirnya beliau mengatakan, Tuhan jemputlah saya. Saya tidak melihat di sana ada Tuhan yang absen, tidak. Ada Tuhan di setiap titik-titik itu. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara, yang paling membuat saya sedih ketika Bapak saya dipanggil Tuhan adalah karena saya orang Batak. Apakah ada orang Batak di sini seperti saya? Nggak ada ya? Cuman saya ya? Oh ada di sana, baik. Orang Batak itu adatnya banyak ya. Mulai dari lahir, menikah, sampai meninggal tuh adat semua begitu ya. Dan bagi orang Batak, ketika ada seorang perempuan seperti saya ini sudah berumur dan belum menikah, itu adalah penyakit. Itu adalah seperti aib dalam keluarga. Jadi ketika ayah saya mau dimakamkan sepanjang hari, itu adatnya panjang sekali. Saya adalah tontonan banyak orang. Dikatakan, lihat itu, ibu pendeta itu, anak pertama itu sibuk cari uang, sibuk melayani, sibuk memikirkan dirinya sendiri, tidak ingat kalau orang tuanya meninggal dan dia belum menikah. Dan itu melukai hati saya. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, siapa perempuan di muka bumi ini yang ingin menikah lama-lama? Ada ibu-ibu yang dulu bercita-cita, Tuhan saya mau menikah umur 40, nggak ada. Saya juga berdoa, Tuhan 25, 27, 30 sampai over 40 gitu ya. Mana Tuhan gitu ya. Tapi kemudian saya kembali kepada firman Tuhan. Semua indah pada waktunya. Saya bercita-cita membahagiakan orang tua saya. Bapak saya bilang, saya harus 70 tahun. Tahun ini harusnya dia 70 tahun. Tidak bisa Bapak Ibu Saudara. Kita mau menuntut Tuhan. Kemudian kalian semua harus menikah supaya adatnya nanti bersuka cita. Tidak ada lagi yang ketinggalan, tidak ada lagi aib. Kemudian anak pertamanya yang sudah lebih 40 tahun belum menikah. Terus kita mau menuntut Tuhan, bilang Tuhan tidak adil. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, mungkin pergumulan saya ini belum ada apa-apanya dibanding Bapak Ibu juga yang mengalami tantangan pergumulan yang berat dalam hidup ini dalam tahun yang lalu. Tapi satu hal yang kita yakini, apapun yang terjadi, apapun musim dalam hidup kita, Dia Immanuel. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Tahun ini pun adalah tahun anugerah. Kita tidak tahu sekarang Omikron ya, katanya minggu lalu ini masih penuh. Hari ini orang mulai cemas. Kemarin teman saya ke mall, sepi mallnya. Orang sudah mulai ketakutan. Tapi Bapak Ibu Saudara, Dia Immanuel. Tadi doa syafaat kita mengatakan, Tuhan di tengah suasana yang kita tidak tahu seperti apa,
Kita percaya dia bersama dengan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin, dia bersama dengan kita. Baik, saya akan sampai pada topik hari ini ya. Semoga waktu saya masih cukup. Nanti kalau saya tinggal 5 menit boleh dikasih kode ya dari sana. Katanya cuma 30 menit waktu saya. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, saya ingin berbagi tentang penggembalaan. Gembalakanlah kawanan domba Allah. Oh ya, saya pendeta Lenta baru pertama kali melayani di GBI. Sebenarnya saya banyak berdoa nih Pak Yani, Bapak Gembala mana nih? Karena tradisi gereja kita berbeda ya Bapak Ibu Saudara ya. Saya dari Huria Kristen Indonesia, dari tadi malam saya berdoa, Tuhan berikan saya hikmat supaya saya bisa beradaptasi dengan tradisi yang baru. Nanti April saya akan bekerja di PGI, cita-cita besar persekutuan gereja-gereja di Indonesia. Mengapa perlu ada bendera persekutuan gereja-gereja yang menyatakan satunya gereja itu apa? Kita tidak mungkin menseragamkan gereja Bapak Ibu Saudara, itu tidak mungkin. Itu keniscayaan. Semua gereja di Indonesia punya keunikannya masing-masing, punya tradisinya masing-masing. Bahkan sesama GBI pun mungkin ada saja ciri khasnya, benar ya Bapak Ibu ya? GBI di Pamulang beda dengan GBI di Jakarta Pusat misalnya. Punya cirinya masing-masing dan itu cirinya itu menjadi kebanggaan, menjadi kekhasan. Terus kita mau bilang, kita harus satu gereja-gereja di Indonesia. Betul kita harus satu, tapi bukan dalam makna seragam Bapak Ibu Saudara. Tapi maknanya apa? Menghargai tradisi orang lain. Memperkaya tradisi kita dengan mempelajari tradisi orang lain. Dan hari ini saya hadir di sini Bapak Ibu Saudara mau belajar tradisi GBI. Semoga kapan-kapan juga Bapak Yani boleh diundang ke gereja saya ya Bapak Yani ya. Sehingga kita ada transfer ya Bapak ya. Jadi kita saling memperkaya, saling belajar. Bukan, kalau dulu kan orang saling menghakimi Bapak Ibu Saudara ya. Oh kalian begini, kami begitu. Kalian begitu, kami begini. Terus kita ketemunya di mana? Gak bisa ketemu Bapak Ibu Saudara. Kita harus mencari irisannya. Di mana kita bisa ketemu? Ada banyak irisan-irisan yang bisa membuat kita ketemu. Hari ini saya di sini. Bisa dong ketemu ya. Pendeta HKI khotbah di GBI Pamulang loh. Ini luar biasa. Dalam hidup saya ini juga sejarah yang luar biasa. Dan saya senang. Saya bahagia hari ini Bapak Ibu Saudara. Amin. Semoga Bapak Ibu juga bahagia berjumpa dengan saya ya. Supaya cintanya tidak bertepuk sebelah tangan. Baik, mari kita membuka Alkitab kita. Semoga bisa ditampilkan dari Yohanes pasal 21 ayat 17. Bolehkah ditampilkan di screen? Yohanes 21 ayat 17, Bapak Ibu Saudara saya akan bacakan bagi kita sekalian. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus. Kata Yesus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, ini tema yang cukup berat sebenarnya ya. Tuhan Yesus mengatakan ini kepada Simon Petrus persis di ujung-ujung dia akan naik ke surga. Ini ceritanya pesan-pesan terakhir. Biasanya pesan terakhir itu penting Bapak Ibu Saudara ya. Kalau kita misalnya mau putus cinta pun pesan-pesan terakhir itu penting dan menyakitkan gitu ya. Kalau orang tua pun misalnya mau meninggal dunia seperti bapak saya, dia ada pesan-pesan terakhir dan itu sangat penting. Ini pun sangat penting. Bahkan 3 kali Yesus mengulang-ulang kepada Petrus, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Gembalakanlah domba-dombaku. Diulang lagi, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Benar Tuhan, aku mengasihi engkau. Gembalakanlah domba-dombaku. Diulang lagi, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Sedihlah hati Petrus. Bapak Ibu Saudara, kalau ada orang mengulang-ulang sama kita hal yang sama, sebagai manusia biasa begitu, ini orang gak percaya banget sih gitu ya. Kok mesti kali diulang-ulang udah bilang iya, masih aja diperagukan gitu ya. Sedihlah hati Petrus. Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau lihat hatiku, aku mengasihi engkau. Yesus bilang, gembalakanlah domba-dombaku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus naik ke sorga, nanti setelah ini kalau kita lanjut Yohanes yang terakhir sampai ke Kisah Para Rasul, ketika Yesus ditangkap pun, murid-murid itu sudah ketakutan. Kapan nih waktunya kita yang ditangkap? Guru kita yang agung, yang hebat itu sudah ditangkap.
Kemudian dia mati. Oh, dia mati. Matilah juga kita. Katanya dia bisa menghidupkan yang mati. Kenapa dia mati dan tidak menghidupkan dirinya sendiri? Kenapa dia tidak lepaskan dirinya dari salib itu? Mereka ketakutan, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita jadi Petrus, kita jadi Yohanes, kita jadi murid-murid yang lain, pastilah juga kita takut. Tapi kemudian dia bangkit pada hari ketiga. Dia menunjukkan dirinya berkali-kali, dan pada saat ini adalah terakhir kali Yesus menunjukkan diri kepada Petrus dan murid-murid yang lain. Dan dia kembali bertanya, apakah engkau mengasihi aku, Petrus, daripada semua ini? Ya Tuhan, gembalakanlah domba-dombaku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa artinya? Mengasihi Yesus buktinya adalah harus menggembalakan domba-domba. Kalau kita tidak mengasihi Yesus, kalau kita bilang kita mengasihi Yesus, maka salah satu indikatornya, buktinya, wujudnya adalah gembalakan domba-dombanya. Simon berkali-kali mengatakan, aku mengasihi engkau Yesus. Simon ini kan murid, kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara ya, Simon ini kan murid yang sangat reaktif ya. Pada suatu kali Yesus bilang, menurut orang-orang aku ini siapa? Oh, ada yang bilang nabi, ada yang bilang Elia. Datang Yesus, menurut kamu Simon siapa? Engkau adalah anak Allah yang hidup. Wah, hebat jawaban Simon, tuh keren. Tapi kemudian ketika Yesus bilang anak Allah, anak manusia akan diserahkan, dia akan mati. Simon bilang apa? Oh Tuhan, jangan. Biar saya yang mati duluan. Yesus bilang apa? Enyahlah kau iblis. Jadi Simon Petrus ini adalah murid yang sangat reaktif, cepat bereaksi, dia menonjol sekali, dia gampang bicara, kadang-kadang dia salah. Simon ini sangat tidak sempurna, tapi dia sering sekali kelihatan sebagai pemimpin dari 12 murid. Dia sangat tidak sempurna, kadang-kadang dia salah, sering sekali dia salah. Tapi kali ini Yesus memberikan pesan penting kepada Simon Petrus. Yesus akan berangkat, dia akan kembali nanti, kita tidak tahu kapan. Dan Yesus tahu perlu seorang pemimpin. Siapa itu? Simon Petrus. Kalau engkau sungguh-sungguh mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku. Bapak Ibu Saudara, berhasilkah Simon melakukan ini? Kalau kita rajin nanti membuka Alkitab kita, Kisah Para Rasul, itu adalah cerita awal sekali bagaimana kehidupan rasul-rasul setelah Pentakosta. Simon yang tidak sempurna itu Bapak Ibu Saudara, dialah yang berani berkhotbah di Yerusalem menantang semua pemuka-pemuka agama Yahudi. Dia mengatakan, hei orang Yahudi, engkaulah yang telah membunuh Yesus. Dia Yesus yang kau bunuh itu, yang kau salibkan itu adalah anak Allah. Di dalam dialah satu-satunya keselamatan. Di kolong langit ini tidak ada satupun yang bisa berikan keselamatan kecuali dia. Dia menunjuk-nunjuk muka pemimpin-pemimpin agama Yahudi. Dia tidak takut sama sekali Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus itu mengubahkan Simon Petrus begitu rupa. Dan hari itu dicatat jumlah mereka bertambah 3.000 jiwa. Pelayanan Simon Petrus yang pertama setelah Pentakosta. Setelah itu apa? Dia dibawa ke mahkamah agama, dia tidak takut. Dia tantang semua penguasa-penguasa yang ada di tempat itu. Dia tidak takut. Ada Roh Kudus yang memberikan keberanian. Dia bukan Simon Petrus yang labil, dia bukan Simon Petrus yang salah ngomong, reaktif dan lain-lain itu. Dia diubahkan oleh Roh Kudus. Dan Bapak Ibu Saudara, Simon Petrus sungguh-sungguh menggenapi ini. Dia menjadi gembala di Yerusalem. Kalau sekarang ada istilah ketua sinode, ada eporus, ada bishop, maka Simon Petrus adalah ketua sinode pertama di Yerusalem zamannya rasul-rasul setelah Yesus naik ke sorga. Luar biasa karya Tuhan, luar biasa karya Roh Kudus Bapak Ibu Saudara. Dan pertanyaannya adalah, ketika dalam ayat ini Yesus bertanya kepada Simon Petrus, maka hari ini bertanya kepada kita Bapak Ibu Saudara. Hai jemaat Bapak Ibu Saudara yang ada di GBI Home Pamulang, apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Gembalakanlah domba-dombaku. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita bertanya, tapi Ibu Pendeta, saya bukan Bapak Gembala seperti Om Yani. Saya bukan pendeta seperti Ibu Pendeta. Saya bukan pelayan Tuhan. Mungkin berkata seperti itu ya. Seakan-akan firman Tuhan hari ini hanya bicara kepada pendeta, kepada pelayan-pelayan Tuhan, gembala di jemaat, para pengerja-pengerja, para ketua-ketua komisi. Bapak Ibu Saudara, betul. Pertama sekali ini ditujukan kepada pemimpin-pemimpin
di jemaat, di gereja, gembala, pendeta, orang-orang pengerja, pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Gembalakanlah kawanan domba Allah, gembalakanlah domba-dombaku. Tapi ini juga bicara kepada kita semua. Saya melihat di sini ada bapak ibu orang tua. Anak-anak yang Tuhan anugerahkan itu adalah domba-domba, Bapak Ibu Saudara. Harus digembalakan dengan baik. Bolehkah ditampilkan 1 Petrus 5 ayat 2? Mungkin kita bertanya, gimana caranya menjadi gembala? Seperti apa kita menggembalakan? Bolehkah ditampilkan di screen kita? Yang bisa menolong saya dari 1 Petrus 5 ayat 2. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Demikianlah kita harus menggembalakan domba-domba kita. Jadi tidak hanya Om Yani dan Ibu yang harus menggembalakan seperti yang ada di 1 Petrus 5 ayat 2. Tidak dengan paksa, dengan rela hati ya. Dengan pengabdian kepada Tuhan, seturut dengan kehendak Tuhan. Demikian juga menggembalakan anak-anak di rumah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini, di era ini, banyak sekali orang tua yang menangis karena anak-anaknya. Diam-diam anak-anak sudah aneh-aneh. Diam-diam anak-anak muda sudah mulai pakai narkoba, drugs. Diam-diam anak-anak ternyata kuliahnya tidak kelar, tapi uang kuliah terus diminta. Orang tua sibuk bekerja, tidak sempat monitor Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dan ayat ini juga berlaku kepada Bapak Ibu Saudara yang punya anak, entah masih kecil atau sudah besar. Kita harus menjadi gembala untuk anak-anak kita di rumah. Amin. Kita tidak bisa bilang, oh dia sudah sekolah minggu, serahkan kepada gereja, serahkan kepada guru-guru sekolah minggu. Oh dia sudah dimasukkan ke sekolah Kristen, dia sekian jam di sekolah, dia akan baik-baik saja. No. Orang tua adalah gembala yang utama bagi setiap anak. Orang tualah yang memperkenalkan Kristus dari rumah kepada anak. Bagaimana anak di luar itu akan terlihat bagaimana dia di rumah. Jadi kalau ada anak-anak yang ketakutan, tidak pede di luar, kita bisa menduga bahwa di rumah pun dia tidak pernah diberikan kepercayaan diri, tidak pernah dipuji, tidak pernah diapresiasi. Maka penting sekali Bapak Ibu Saudara, sebagai orang tua kita harus menjadi gembala yang jadi teladan. Dari kecil anak-anak itu meniru semuanya. Entah dari orang tuanya atau orang-orang di sekelilingnya. Dia gak pernah diajarin cakap kotor. Tiba-tiba dia marah, dia lempar barang. Mungkin bapak ibunya berantem lempar barang, ya kan? Terus dia meniru, gitu ya. Dilihatnya bapaknya suatu kali lempar piring, dia juga ikut-ikutan lempar. Dia dengar temannya ngomong jorok, dia mulai ngomong jorok. Karena apa? Masa-masa pertumbuhan itu dia menyerap begitu banyak informasi, masuk ke sini, dia imitasi, dia meniru, dia melakukannya. Maka dari rumah kita sebagai orang tua harus menjadi gembala. Berikan contoh teladan yang hidup. Yang pertama, ceritakan tentang Kristus. Perkenalkan kepada Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, orang-orang tua tidak mudah menjadi orang tua. Walaupun saya belum menikah, saya sering melihat Bapak Ibu saya berantem. Karena saya orang kampung, waktu SMA. Enak ya jadi anak sekarang ya. Kalau sekolah itu nggak pakai SPP katanya sekarang. Kalau saya dulu suka nangis minta SPP Bapak Ibu Saudara. Saya udah bilang, Mak, 2 minggu lagi saya bayar SPP ya. Karena dia bilang, kamu tuh ya kalau minta SPP jangan mendadak-mendadak. Mama nggak punya uang. 2 minggu sebelum kamu harus lapor dulu. Biar mama bisa ngutang dulu sama tetangga. Ini beneran Bapak Ibu, saya nggak ngarang-ngarang gitu ya. Ini cerita kehidupan saya dulu ketika SMA gitu. Saya bilang, Mak, minggu depan ya. Dari minggu lalu udah saya kasih tahu. Iya, tenang aja. Pas hari H-nya Bapak Ibu Saudara, hari H-nya nih, ini hari terakhir nih. Mak, mana SPP-nya? Rupanya mereka berantem udah 3 hari sama bapak saya, dia berantem dong. Minta sama bapakmu. Bapak saya lagi di warung kopi Bapak Ibu Saudara. Saya udah pakai seragam SMA nih ya. Di sana bapak-bapak semua lagi minum kopi. Gimana mau minta uang sama bapak saya ya? Anak gadis mau pergi ke warung kopi minta uang SPP. Saya nangislah di jalan ya kan. Bapak saya ini, ngapain? Minta uang SPP? Minta sama mamamu lah. Saya dibola-bola Bapak Ibu Saudara. Minta mama bilang ke bapak, bapak bilang ke bapak. Saya nangis. Hari itu saya menangis, saya ingat banget. Sebenarnya ini cerita sedih ya. Kenapa kita ketawa ya? Itu sedihnya dulu ya. Sekarang jadi lucu ya. Gak apa-apa lah, kita tertawai saja lah yang sedih-sedih itu ya, udah lewat.
Kemudian saya berpikir ya, susah juga ya jadi orang tua gitu. Waktu itu saya komplain sebenarnya, Tuhan, kenapa saya harus lahir dari keluarga yang miskin sih Tuhan? Lihat teman-teman saya tuh ke sekolah naik mobil, nggak pernah menangis minta SPP Tuhan. Ini nggak adil Tuhan. Kenapa orang tua saya harus petani kecil? Masa minta SPP yang nggak seberapa pun saya harus menangis terus setiap bulan? Saya benar-benar komplain sama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, beneran. Saya menangis, Tuhan tidak adil Tuhan, ini tidak adil. Tapi kemudian dalam perjalanan hidup saya berenungkan ya, menjadi bapak dan ibu itu tidak mudah. Membesarkan 5 anak, menyekolahkan itu tidak mudah. Memberikan teladan, menjadi gembala yang baik juga tidak mudah. Mereka sudah lelah bekerja di sawah, harus pulang ngajarin anak berdoa, ngajarin PR anak, apalagi orang kampung begitu ya, itu juga gak mudah. Apalagi sekarang, orang tua sekarang, tiba-tiba harus PJJ Bapak Ibu Saudara ya, dari 2020. Yang gak pernah pegang Zoom, Google Meet, mau gak mau harus bisa Bapak Ibu Saudara ya. Kalau enggak, terserah kaulah itu, gak ngerti bapak itu. Banyak juga yang begitu saya lihat ya. Apalagi bapak-bapak nih, bener gak sih? Pergi sama mamamu sana, zoom kau sama mamamu aja. Bapak gak ngerti-ngerti, bapak mau ke warung kopi. Bener gak sih? Saya sering bertanya tuh di jemaat saya, siapa di sini bapak-bapak yang mendampingi anak PJJ? Tunduk-tunduk semua. Karena gak ada bapak-bapak yang mendampingi anaknya PJJ. Yang stres itu mamanya. Belum bahasa Mandarin ya ibu ya, belum bahasa Mandarin gak paham, ini apa, dulu kami gak ada ini. Belum matematikanya, belum biologi dan segala macam. Dulu ini pelajaran SMA, kenapa sekarang SD sudah muncul ini soal gitu ya. Berat Bapak Ibu Saudara. Tapi lagi-lagi hari ini Tuhan punya amanat untuk semua orang tua. Harus bisa menggembalakan, termasuk mendampingi ketika PJJ bapak-bapak. Kalau selama ini bapak-bapak belum turun lapangan, sekali-sekali bolehlah bekerja sama dengan ibu ya, supaya ibu tuh sempat me time ya para ibu ya, me time, menikmati sinetron lah 1 episode gitu ya. Jangan dari pagi sampai sore dasteran terus mendampingi anak PJJ, stres ya kan. Habis PJJ PR ya kan Bapak Ibu ya. Kalau anaknya 3, oh my god, belum 5 kayak mama saya dulu ya. Aduh. Jadi bapak-bapak please gitu ya, tolonglah bekerja sama dengan ibu. Bantulah ibu-ibu, saya sebagai ibu juga harus berempati ya kepada ibu-ibu. Karena rata-rata ibu-ibu yang capek sendiri di PJJ ini. Ini kita diingatkan loh, menggembalakan anak-anak kita. Jangan nanti sedikit-sedikit, bapak dulu gak pernah kok memperhatikan. Itu nanti kalau dia udah besar dia ingat loh itu. Jadi kita harus membangun memori-memori emas dengan anak-anak kita. Teladan-teladan, memori-memori emas yang sampai kapanpun dia akan ingat. Dan itu juga yang terjadi ketika bapak saya di akhir-akhir hidupnya. Di rumah sakit saya menangis terseduh-seduh. Memori kecil saya teringat semua ketika dia mengajari saya memasak. Bukan mama saya yang ngajari saya masak, bapak saya. Betul, kalau dia masak, sini kamu, ini bumbunya. Setiap masak saya selalu dipanggil. Dan saya hafal, jadi saya bisa masak. Kapan-kapan saya masakin Bapak Ibu ya. Tapi bayar ya. Tapi bayar, saya bercanda ya, boleh lah. Saya boleh kok masak, bisa bisa diadu lah gitu ya. Tapi jangan dengan master chef yang di RCTI, saya kalah gitu ya. Saya juga punya memori, bapak saya mengajari saya berdoa. Bangun pagi, berdoa. Mau tidur, berdoa. Itu dari bapak saya. Saya punya memori itu. Walaupun ketika sudah besar, dia gak lakukan lagi. Karena terlalu berat pergumulan hidup Bapak Ibu Saudara. Tradisi yang baik bisa berhenti. Itu yang saya lihat dalam keluarga saya. Waktu kecil tradisi itu begitu tertib. Pagi-pagi bangun tidur berdoa, mau tidur berdoa. Tapi setelah besar sering berantem karena uang, pergumulan semakin berat, tradisi itu hilang. Ini tantangan buat kita Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai pergumulan yang berat membuat tradisi-tradisi yang baik, persekutuan yang indah dengan Tuhan menjadi terhalang. Kita harus terus berusaha supaya itu tetap dijaga dengan baik. Dan mungkin gara-gara itu Bapak Ibu saya sering berantem kan? Doa sudah mulai hilang, persekutuan dengan Tuhan baik pagi atau malam sudah mulai hilang, sehingga emosi cepat-cepat naik. Kesabaran menjadi sangat pendek Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi untuk Bapak dan Ibu yang punya anak, anak-anak itu anugerah, tapi seperti tadi kita juga menggembalakan mereka jangan dengan paksa. Saya lulus SMA, sebenarnya saya nggak mau
jadi sarjana ekonomi. Saya bilang, Mak, saya mau jadi sekolah pendeta, saya mau masuk STT. Nggak boleh, kau kira ada uang pendeta? Nggak bisa kau nanti jadi orang kaya. Nggak ada itu. Saya ingat betul, bapak saya pun bilang, janganlah Nang, nggak bisa nanti kau jadi orang kaya. Pendeta perempuan susah pula itu, capek kau nanti, gak usah jadi pendeta. Dan saya anak yang baik Bapak Ibu Saudara. Saya anak yang berbakti kepada nusa dan bangsa dan kepada kedua orang tua saya. Kau coba UMPTN dulu, namanya UMPTN ya, itu baholak banget itu ya. UMPTN, saya lulus di USU akuntansi. Saya kuliah semester 1, pengantar akuntansi saya D. Dodol nilainya. Karena saya memang gak suka. Orang saya dipaksa kok gitu ya. Saya dipaksa ngambil akuntansi. Kenapa akuntansi? Kalau akuntansi itu kau tahu Nang, nanti kau lulus cepat kau nanti jadi kerja di bank. Bisa kau jadi pegawai negeri. Pokoknya cepat kau nanti dapat kerja. Akuntansi aja lah, pokoknya ekonomi lah. Saya ambil juga itu akuntansi. Semester 1 dan 2 nilai saya anjlok. Pengantar akuntansi dodol. Pokoknya ada 8 SKS kalau nggak salah. Dodol itu adalah mata kuliah yang paling mendasar di akuntansi. 2 semester saya bertobat Bapak Ibu Saudara. Saya berdoa sama Tuhan, ini udah jurusan saya, tolong saya untuk mencintai jurusan ini. Kemudian bangkitlah semangat, saya lulus. Sebelum lulus saya udah diterima kerja. Setelah lulus saya diminta di situ jadi General Accounting di Medan di PT Mahakam Beta Pharma Betadine, kalau Bapak Ibu pernah pakai produknya. Tapi 5 tahun bekerja saya merasa memang bukan ini loh tempat saya gitu loh. Bukan di sini loh. Saya berhenti. Mama saya marah-marah. Inilah, udah di sekolah kan kau tinggi-tinggi, ngutang sana pula mama, sana sini ngutang biar kau bisa lulus, wisuda, bangga kita, pergi kita ke USU sana, satu keluarga foto-foto waktu wisuda kan bangga banget ya Bapak Ibu Saudara ya. Zaman dulu masih bangga banget satu kampung datang wisuda loh gitu ya, dari Siantar naik bis ke Medan gitu kan. Kemudian kau tinggalkan pula kerjamu yang udah bagus itu, adikmu 4 orang, siapa yang mau bantu mama nyekolahkan orang ini 4? Saya stres juga Bapak Ibu Saudara ya. Iya juga ya gitu ya. Kalau saya sekarang pergi ke sekolah teologi, siapa nih yang bantuin adik-adik saya? Karena selama saya bekerja 5 tahun itu pun saya bahkan gak punya tabungan. Karena semua untuk bantu adik-adik saya. Begitulah orang pertama, anak pertama ya. Anak pertama itu tanggung jawabnya besar. Ada yang anak pertama di sini? Satu klub dengan saya. Berat loh anak pertama itu. Terus saya buka warung Bapak Ibu Saudara. Gak mungkin saya ke sekolah teologi sekarang. Saya buka warung di dekat USU. Bahkan karena saya bisa masak kan, saya buka warung semi-semi lapo gitulah ya. 4 tahun. Terus saya bilang, Tuhan bukan di sini tempat saya. Akhirnya 2009 saya berangkat ke Jogja. Saya mengambil Master Divinity. Karena S1 saya non teologi harus ngambil Master Divinity dulu baru bisa ngambil Master Teologi. Lulus 3 tahun dari sana saya dapat beasiswa ke Korea Selatan. Jadi MTH saya dari Seoul di Korea Selatan. Pulang dari sana saya malah gini, gak usahlah jadi pendeta. Susahnya rupanya jadi pendeta itu. Ini beneran Bapak Ibu Saudara. Karena ketika saya praktek, saya lihat ya, bukan di GBI ya, ini bukan di GBI ya. Ternyata pendetanya ada 4. Agak ribet juga ya, ada yang pro ke pendeta A, ke pendeta B, ke pendeta C, ke pendeta D. Pusing juga ya jadi pendeta itu. Susah ya, gak bisa cuti, gak bisa jalan-jalan. 24 jam itu mesti fokus dengan jemaat. Tiba-tiba jemaat meninggal, tiba-tiba jemaat sakit, tiba-tiba sekarat, harus berjamuan kudus. Susah juga ya, saya orangnya suka jalan-jalan ya kan. Kapan jalan-jalannya? Gak usahlah jadi pendeta. Saya sempat mundur. Tapi rencana Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita kalau sudah dipanggil, mau berbelok-belok pun seperti orang Israel, pulang ke kanan kata Tuhan, belok sana, belok sini, puluhan tahun baru nyampe. Seperti itulah juga hidup saya. Saya belok sana, belok sini, akhirnya jadi pendeta juga. Bapak Ibu Saudara, apa yang saya lihat dari semua perjalanan hidup itu? Ternyata peran orang tua menjadi gembala dan teladan itu membuat saya menjadi seperti yang sekarang itu sangat berperan besar. Bahkan mungkin iman saya sudah dibangun dari sejak saya kecil oleh kedua orang tua saya. Memperkenalkan saya dengan Kristus dari kecil, ketika saya bangun pagi harus berdoa, sebelum tidur harus berdoa, setiap makan harus mendengarkan beberapa kitab dari Mazmur. Itu adalah pertama kali Injil itu ditaburkan melewat kedua orang tua saya.
Allah diperkenalkan, mereka menjadi gembala walaupun mereka tidak sempurna. Tidak ada yang sempurna, tidak ada orang tua yang sempurna di dunia ini. Tetapi kita semua belajar disempurnakan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Petrus pun tidak sempurna. Tapi Tuhan memilih dia menjadi gembala yang luar biasa di Yerusalem. Bahkan seluruh umat di Yerusalem dan sekitarnya. Kalau ada di antara kita mengatakan, Ibu Pendeta, saya banyak kekurangan. Bapak-bapak mengatakan, saya banyak kekurangan. Ibu mengatakan, saya banyak kekurangan. Tapi Tuhan memanggil kita semua menjadi gembala hari ini. Pertama, gembala buat keluarga kita masing-masing. Buat anak-anak yang Tuhan anugerahkan. Mari Bapak Ibu, kita berusaha keras menjadi gembala yang baik. Mendidik mereka bukan dengan paksa, tapi dengan cinta kasih, dengan sukarela. Kalau Bapak Ibu punya cita-cita, diskusikan dengan anak-anaknya. Jangan seperti saya. Anak-anak juga perlu berdiskusi dengan orang tua, dengan santun, dengan kasih. Kalau tidak setuju dengan itu, Pak, kayaknya gak cocok saya ke situ. Karena saya melihat diri saya ini juga dulu gak berani berdiskusi. Gak berani berdialog dengan orang tua saya, karena struktur dalam kebatakan itu, anak harus patuh sama orang tua. Tapi firman Tuhan bilang dengan jelas, gembala gak boleh dengan paksa. Orang tua pun tidak boleh memaksakan, kamu harus ke sini. Nanti Tuhan bilang sebenarnya ke sana, orang tua bilang ke sini. Pada akhirnya ke sana juga apa kata Tuhan, tapi belok-belok. Bapak saya sebelum meninggal bilang begini, menyesal aku sekarang, kenapa gak dari dulu kau langsung masuk STT katanya. Kenapa Pak? Kalau dari dulu kau masuk STT, udah puluhan tahun kau jadi pendeta, udah bisa kau jadi sekjen katanya. Udah bisa kau jadi ketua sinode gitu ya. Saya senyum-senyum juga saya. Untung bukan saya yang ngomong gitu ya. Jadi ternyata orang tua pun berefleksi. Dari setiap titik-titik sejarah hidup kita Bapak Ibu Saudara, kalau kita pelajari pelan-pelan, kita melihat dari setiap titik itu Tuhan ada di sana, Tuhan mengarahkan kita pada rencana Dia. Tapi kadang-kadang kita melenceng. Pada akhirnya sampai juga ke titik yang Tuhan mau, kita baru sadar. Oh, seandainya dulu aku langsung dengar apa kata Tuhan, udah cepat kita sampai di sana. Tapi it's okay, tidak apa-apa. Kita juga beriman berproses. Dalam setiap lika-liku itu pun iman kita diproses terus oleh Tuhan. Sekali lagi Bapak Saudara, orang tua yang kekasih, mari kita gembalakan anak-anak kita dengan baik dan benar, bukan dengan paksa tapi dengan cinta kasih. Mungkin yang muda-muda bilang, Ibu Pendeta saya kan belum punya anak, bukan pekerja juga, pengerja di gereja, bukan hamba Tuhan. Siapa yang harus gembalakan? Gembalakanlah dirimu sendiri. Banyak orang-orang muda yang tidak berhasil menggembalakan dirinya. Dan yang paling sulit sebenarnya adalah menggembalakan diri kita sendiri, toh Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang kita mudah sekali ngatur orang, mudah sekali ngomong sama orang, kamu harus begini, begono. Tapi kalau ngomong sama diri kita sendiri, kita terlalu banyak toleransi, betul? Bangun pagi, mesti doa pagi, mesti satu doa nantilah. Kita terlalu toleran pada diri sendiri untuk kedisiplinan, ya. Tapi untuk orang lain bisa lebih keras. Tapi hari ini untuk orang-orang muda, saya juga masih orang muda loh ini statusnya. Di gereja ini kan saya tahu ya mau masuk rumah tangga belum berumah tangga, tetaplah di pemuda, padahal pemuda yang paling senior gitu ya, alias tuir gitu ya. Mari kita menggembalakan diri kita sendiri teman-teman, ya, menggembalakan diri kita sendiri. Jangan sampai kebiasaan yang baik rusak karena pergaulan yang buruk. Jakarta ini menawarkan banyak sekali pergaulan-pergaulan yang kelihatannya keren, tapi sebenarnya sangat-sangat buruk. Pergaulan yang buruk ada di sekitar kita Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai tradisi yang baik, kebiasaan yang baik dirusak oleh pergaulan yang buruk. Di Jakarta orang kalau nggak nongkrong sekali seminggu nggak keren, ya kan? Padahal tabungan udah habis sebenarnya gitu ya. Kalau nggak kumpul-kumpul sama teman kemana tuh kayaknya nggak keren. Itu pergaulan-pergaulan baik sih. Tapi mesti ditanya lagi, bergunakah ini? Membangunkah ini? Memuliakan Tuhankah ini? Inikah cara aku menggembalakan diriku? Jadi untuk orang-orang muda sekalian, saya senang sekali ya. Gereja-gereja kalau GBI dan Gereja Pentakosta Karismatik mungkin dari dulu sudah terbiasa dengan live streaming, terbiasa dengan orang-orang muda yang melayani. Tapi kalau seperti gereja saya, orang-orang muda itu kurang berperan dulunya.
Tapi setelah pandemi, wow, luar biasa gereja menggunakan atau memberdayakan orang-orang muda, dan saya bersukacita luar biasa. Orang-orang tua emang ngerti bikin YouTube begini-begini live streaming? Nggak ngerti mereka. Yang ngerti itu siapa? Orang-orang muda, generasi Z, milenial. Mereka berperan sekali sekarang ini melayani di gereja. Hai orang-orang muda, boleh nongkrong asal punya uang, jangan ngutang. Tapi melayani di gereja itu jauh lebih keren. Amin. Melayani di gereja itu jauh lebih keren. Kalau kamu tahu ngedit video, bisa jadi kameramen, bisa jadi pemusik, berikan dirimu untuk melayani Tuhan. Berikan yang terbaik untuk Tuhan. Berikan yang terbaik menjadi gembala untuk dirimu sendiri. Amin. Amin. Bapak Saudara ini kasih Tuhan, waktu saya sudah habis ya. Sudah 30 menit ya, sudah habis, sudah gini-gini mereka, baiklah. Cuman mereka nggak mau ngasih bendera merah, bendera putih ya, berdamai. Bapak Saudara yang kasih Tuhan, sekali lagi mari kita menjadi gembala-gembala yang baik. Untuk Bapak Ibu pengerja di gereja ini, kita adalah gembala-gembala yang Tuhan berikan tanggung jawab yang tidak mudah juga. Saya tidak tahu, mungkin karena ini pandemi yang hadir cuma sedikit, dari rumah mungkin banyak yang ikut. Mari kita sungguh-sungguh menghidupi apa yang disampaikan oleh Yohanes dan juga cara hidup Petrus. Dia menjadi gembala yang luar biasa. Memberikan hidupnya, mengabdikan hidupnya, melayani, menggembalakan bukan dengan paksa, tapi dengan cinta kasih yang daripada Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini memberikan kita kekuatan, semangat, untuk menjadi gembala bagi diri kita sendiri, menjadi gembala di rumah tangga keluarga kita, dan menjadi gembala yang baik di jemaat kita di GBI Home Pamulang ini. Amin. Amin. Mari kita berdoa mengakhiri firman Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu pada hari ini. Tuhan, jika kami melihat sejarah kehidupan kami, ada banyak titik-titik di mana kami melenceng daripada rencana Tuhan yang besar. Tapi kami menyadari di setiap musim, di setiap titik kehidupan kami, baik titik di mana kami harus menangis, bergumul, terluka, di sana pun Tuhan hadir. Ada banyak juga titik-titik sejarah hidup kami di mana kami tertawa, kami berbahagia karena berkat-berkat Tuhan yang melimpah. Tuhan, pada hari ini hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat di tempat ini, jemaat di GBI Home Pamulang ini Tuhan. Biarlah kami boleh melihat sejarah kehidupan kami, setiap musim kehidupan kami, dan kami melihat Engkau Allah yang baik itu Immanuel. Engkau senantiasa hadir bersama dengan kami Tuhan. Bahkan pada saat ini ketika seluruh Jakarta, bahkan Indonesia, bahkan dunia bergumul untuk Omikron, untuk pandemi yang belum berkesudahan ini, kami juga percaya Engkau bersama dengan kami saat ini. Ya Tuhan, kami bersatu hati berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit saat ini, yang sedang terpapar virus ini Tuhan, entah di rumah sakit atau di rumah melakukan isolasi mandiri Tuhan, dalam pengobatan penyembuhan. Tuhan, berikan kekuatan kepada mereka, berikan kesembuhan, pulihkan mereka Tuhan, berikan mereka sukacita dan semangat sehingga imun mereka naik, mereka boleh sembuh dan pulih kembali. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan untuk para orang tua, Bapak dan Ibu yang Engkau percayakan untuk membesarkan anak-anak putra-putri. Tuhan, Engkau juga kuatkan setiap Bapak dan Ibu menjadi gembala yang baik di rumah. Bapak sungguh-sungguh menjadi Bapak yang baik, Ibu sungguh-sungguh menjadi Ibu yang baik, memperkenalkan Kristus, mengajari anak-anak berdoa kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Bapak Ibu yang tidak memaksakan kehendak, tidak memaksakan cita-cita mereka, tapi sungguh-sungguh bisa menggembalakan anak-anak dengan cinta kasih. Berkati setiap Bapak Ibu di jemaat ini Tuhan, supaya mereka sungguh-sungguh terus bersemangat memberikan teladan yang baik. Kadang-kadang pergumulan yang berat membuat kami berhenti melanjutkan tradisi-tradisi yang baik. Kadang-kadang pergumulan yang berat membuat kami menghentikan disiplin-disiplin rohani ya Tuhan. Tapi kami berdoa, berikan kekuatan kepada Bapak Ibu yang ada di tempat ini, agar mereka terus kuat memberikan teladan yang hidup kepada setiap anak-anak mereka. Di tengah zaman yang semakin kacau ini Tuhan, ada banyak tawaran dunia ini yang buruk, yang bisa menjauhkan anak-anak kami dari iman kepada Tuhan. Ya Tuhan, berkati setiap orang tua agar sungguh-sungguh mendampingi anak dengan baik, bersama dengan Tuhan, menjadikan Tuhan kepala keluarga, menjadikan Tuhan sebagai andalan mereka. Apapun
pergumulan dari setiap keluarga. Tuhan, biarlah Engkau senantiasa menolong, mendampingi, memberikan jalan keluar. Hamba juga berdoa untuk setiap gembala di tempat ini, para pengerja, para pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, Om Yani dan Ibu dan setiap orang yang bekerja, melayani di tempat ini. Tuhan, berikan kesehatan, biarlah mereka sungguh-sungguh boleh menjadi gembala yang baik, menggembalakan dengan penuh cinta kasih, menggembalakan tidak dengan paksa tapi pengabdian. Ya Tuhan, biarlah kami berkaca kepada Simon Petrus. Kami pun tidak sempurna Tuhan, kami banyak kekurangan. Tapi seperti Simon Petrus yang diubahkan oleh Roh Kudus, kami juga mau diubahkan setiap hari. Setiap kekurangan kami Tuhan kiranya ubahkan menjadi kelebihan, menjadi kekuatan-kekuatan yang akan memajukan pelayanan di tempat ini. Tuhan, visi gereja ini juga Engkau berkati. Tambahkan jiwa yang hadir di tempat ini. Tambahkan orang yang diberkati lewat pelayanan di gereja ini. Tambahkan orang yang mengalami Tuhan lewat pelayanan para gembala-gembala di gereja ini. Tuhan, inilah doa kami. Inilah sembah kami Tuhan. Inilah permohonan kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Bila firman-Mu sungguh-sungguh bertumbuh, kami bawa pulang dan berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Kami berdoa dan bersyukur hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, Sang Gembala yang agung. Dalam nama itulah kami telah berdoa. Mari yang percaya katakan amin.